warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 Psikologi Kepribadian, jurusan Bimbingan Konseling Islam, UIN Raden Intan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi tentang teori Erik Erikson. Semoga teman-teman dapat mengerti materi video ini ya. Siapa Erik Erikson? Erik Erikson adalah seorang psikolog perkembangan yang terkenal dengan teori perkembangan psikososial. Ia menjelaskan bahwa manusia berkembang melalui 8 tahap, dan setiap tahap memiliki krisis psikososial yang harus diatasi untuk berkembang secara sehat. Konsep dasar teori Erikson. 1. Perkembangan manusia terjadi sepanjang hidup, yaitu lifespan development. Yang kedua, setiap tahap memiliki krisis yang bersifat positif dan negatif. Yang ketiga, jika krisis berhasil dihadapi, maka perkembangan sehat. Yang keempat, jika gagal, maka muncul masalah kepribadian di masa depan. Fokus utamanya adalah interaksi sosial, bukan hanya didorong biologis seperti teori Freud. 8 tahap perkembangan psikososial Erikson. 1. Ada tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan pada tahap 0-1 tahun. Bayi mengembangkan rasa percaya kepada dunia berdasarkan pengasuhan dan konsisten. Jika kebutuhan mereka terpenuhi, mereka belajar mempercayai lingkungan mereka. Kepercayaan. Jika kebutuhan bayi terpenuhi, maka muncul rasa percaya. Sedangkan ketidakpercayaan, jika tidak, maka muncul rasa curiga. Contoh, saat bayi Aisyah menangis, ibunya datang memberikan susu atau pelukan. Maka dari situ bayi Aisyah tumbuh dengan rasa percaya kalau dunia itu aman. Sedangkan berbalik, bayi Raka saat menangis selalu diabaikan oleh ibunya dan tidak ada yang peduli. Maka bayi Raka tumbuh dengan rasa tidak percaya dengan orang lain. 2. Kemandirian versus rasa malu dan ragu pada tahap 1-3 tahun, di mana anak-anak mulai mengeksplorasi dunia dan membangun kemandirian. Orang tua yang mendukung kemandiriannya, sedangkan kritik dapat menyebabkan rasa malu. Kemandirian. Anak belajar mandiri, misalnya makan sendiri, berjalan, memilih mainan. Jika didukung, maka akan timbul rasa mandiri. Sedangkan malu atau ragu, anak belajar mandiri, misalnya makan sendiri, berjalan, memilih mainan. Jika dipermalukan, maka timbul rasa malu dan ragu-ragu. Kemandirian, contohnya, Ayu makan sendiri. Walaupun belepotan, ibunya membiarkan dia mencoba. Lama-lama, Ayu menjadi percaya diri. Begitupun sebaliknya. Marsha ingin makan sendiri, tapi ibunya marah karena berantakan. Akhirnya, Marsha jadi tidak percaya diri untuk mencoba hal baru. Yang ketiga adalah inisiatif versus rasa bersalah pada tahap 3-6 tahun, di mana anak-anak mulai berinisiatif dalam bermain dan aktivitas lainnya. Jika mereka didukung, maka mereka akan mengembangkan rasa percaya dirinya. Jika tidak didukung, maka rasa bersalah mereka cepat berkembang. Inisiatif. Anak mulai mengambil inisiatif dalam bermain dan bertanya. Jika didukung, maka berinisiatif. Rasa bersalah. Anak mulai mengambil inisiatif dalam bermain dan bertanya. Jika dimarahi terus, maka rasa bersalah itu muncul. Contoh inisiatif. Caca suka bermain dokter-dokteran dan berpura-pura mengobati temannya. Orang tuanya mendukung dengan membelikannya mainan dokter-dokteran. Maka Caca akan merasa idenya bagus. Sedangkan berbalik, Nisa suka main masak-masakan, tapi ibunya bilang, jangan main-main terus, kerjakan tugas. Akhirnya, Nisa jadi merasa bersalah dan gak punya waktu untuk mencoba hal-hal baru. Yang keempat, yaitu kerajinan versus inferioritas. Dimulai pada 6-12 tahun, di mana anak-anak mulai belajar keterampilan baru dan menyelesaikan tugas. Dukungan dari lingkungan mereka membangun rasa kemampuan. Kegagalan dapat menyebabkan muncul rasa perasaan inferior. Kerajinan.
Anak belajar keterampilan baru dan merasa mampu. Jika berhasil, maka rajin dan percaya diri. Sedangkan inferioritas adalah anak belajar keterampilan baru dan merasa mampu. Jika gagal, maka merasa rendah diri. Contohnya, Eci mengerjakan tugas menggambar, lalu dipuji oleh guru, maka Eci merasa bangga dan sangat semangat belajar. Sebaliknya, Dodi sering dibandingkan sama temannya yang lebih pintar. Guru selalu bilang, kenapa nggak bisa kayak si Andi? Akhirnya Dodi jadi minder dan malas belajar. Yang kelima, yaitu identitas versus kebingungan, di mana itu pada tahap 12-18 tahun, di mana remaja mulai mengeksplorasi siapa diri mereka dan membangun identitas. Kegagalan di tahap ini dapat menyebabkan kebingungan tentang peran mereka di masyarakat. Identitas, masa remaja mencari jati diri. Jika berhasil, identitasnya yang jelas. Sedangkan kebingungan, masa remaja mencari jati diri. Jika gagal, bingung terhadap peran sosial. Contoh, Dila mulai mengeksplorasi dirinya di bidang seni. Dia mencoba gabung teater dan akhirnya merasa jadi dirinya sendiri. Sedangkan sebaliknya, Fajar nggak tahu apa yang dia mau dan orang tua terus memaksanya menjadi dokter. Padahal dia nggak suka. Akhirnya dia bingung tentang masa depannya. Yang keenam yaitu intimasi versus sosialisasi, yaitu pada tahap 18-40 tahun, di mana individu mulai mencari hubungan dekat atau intim. Kegagalan dapat menyebabkan ia sosial dan emosional. Intimasi adalah mencari hubungan dekat dan komitmen. Jika berhasil, hubungannya sehat. Sedangkan isolasian mencari hubungan dekat dan komitmen. Jika gagal, isolasi takut untuk berhubungan. Contohnya, Kevin dan pasangannya saling terbuka dan saling mendukung. Dan mungkin merasa memiliki rasa tempat untuk berbagi kisah. Sedangkan Lala punya trauma masa lalu, jadi dia memiliki kepribadian merasa kesepian walaupun punya banyak kenalan. Yang ketujuh, berkarya versus stagnasi. Timbul pada 40-65 tahun, di mana dewasa berusaha memberikan kontribusi pada masyarakat melalui pekerjaan atau keluarga. Ketidakmampuannya dapat menyebabkan stagnasi. Generasi, masa dewasa ingin berkontribusi pada generasi berikutnya. Jika berhasil, maka produktif dan peduli. Sedangkan stagnasi adalah masa dewasa, yaitu ingin berkontribusi pada generasi berikutnya. Jika gagal, stagnan dan egois. Contohnya, Pak Andi merasa bangga karena murid-muridnya sukses. Ia merasa hidupnya jadi lebih bermanfaat. Sebaliknya, Bu Santi bekerja di kantor, tapi merasa dirinya bosan dan tidak ada perkembangan. Ia merasa hidupnya hanya jalan di tempat. Yang kedelapan yaitu integritas versus keputusasaan, di mana tahap ini adalah 65 tahun lebih, di mana lansia merefleksikan hidup mereka. Jika puas, mereka merasa puas. Jika tidak, merasa mengalami penyesalan dan keputusasaan. Integritas, masa lansia menilai kembali kehidupannya. Jika merasa puas, maka integritas. Keputusasaan, masa lansia menilai kembali kehidupannya. Jika menyesal banyak hal, maka timbul putus asa. Contohnya, kakek Ahmad sering cerita tentang masa mudanya yang memiliki penuh perjuangan, maka ia merasa puas dengan hidupnya. Sedangkan berbalik, Nenek Siti merasa menyesal karena dulu ia tidak berani mengejar mimpinya. Sekarang ia sering sedih dan bilang, hidupnya hanya sia-sia. Kesimpulan, Erikson berkontribusi besar pada pemahaman perkembangan manusia dan psikologi.
teori masih dipelajari dan diterapkan di berbagai bidang seperti psikologi, pendidikan, dan sosiologi. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan individu dan sosial, serta peran lingkungan sosial dan budaya salah membentuk identitas dan tujuan hidup. Dengan memahami teori ini, kita dapat mengembangkan kemampuan sosial dan emosi, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.